Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saat ini kita semuanya berada dalam era revolusi industri, dalam era revolusi teknologi digital. Kita semuanya memahami itu, serba cepat dan serba instan. Dulu kalau orang mau memesan makanan harus mengeluarkan motor, kemudian keluar ke rumahnya, tempat makan. Sekarang dari rumahnya makanan itu bisa datang. Apa saja serba cepat. Satu segi ini adalah fenomena yang sangat baik untuk kebaikan-kebaikan. Sebab kebaikan juga bisa disampaikan dengan sangat cepat. Tapi satu segi tentu juga ada sisi-sisi yang tidak baiknya. Salah satu sisi yang tidak baik adalah ketika ada fenomena orang-orang atau mungkin lebih spesifik lagi anak-anak muda yang ingin sukses dengan cara yang instan, dengan cara yang cepat, ibaratnya tanpa berpikir, tanpa berkeringat, kemudian bisa sukses, bisa kaya, karena dia melihat ada banyak orang-orang yang menurutnya adalah begitu cepat mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan. Ini adalah fenomena yang mencemaskan kita semuanya, sebab anak-anak muda ini ada banyak di antara mereka yang tidak menggunakan cara-cara yang normal, cara-cara yang baik. Yang terbaru, ada anak-anak muda yang pengen sukses, teriming-iming, pengen dapat gaji yang besar, kerjanya ringan, kerja di luar negeri, ternyata ditipu dan dibodohi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita semuanya agar tetap bersikap secara dewasa dalam segala hal. Kita diminta untuk sesuai dengan kondisi zaman kita. Ketika kondisi zaman sedemikian cepat inovasinya, umat Islam nggak boleh ketinggalan. Kita juga harus berinovasi dengan sangat cepat. Tetapi Islam menginginkan kita tetap memiliki akar yang kuat, berpijak kepada akar. Ada kalimat yang sangat terkenal di kalangan para ulama ahli fikih, bahwa kalau sesuatu itu dipetik sebelum masanya, maka uqiba bihirmanihi. Maka orang yang memetik sesuatu belum pada saatnya, belum pada masanya, belum pada waktunya, justru akan dihirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihalang-halangi oleh Allah dari mendapatkan buah hal itu. Ini memang diletakkan dalam kaidah beribadah, bahwa misalnya sholat itu ada waktu-waktunya. Ketika sholat duhur ada waktunya. Orang pengen cepat-cepat sholat dulu sebelum duhur, maka nggak terjadi. Nah, Tuan Guru, saya rasa kaidah dari ulama ini itu juga bisa kita sampaikan kepada anak-anak muda, agar tidak ta'ajjal, agar tidak tergesa-gesa. Istijal man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, itu kata para ulama. Mungkin minta Tuan Guru Bajang untuk bisa menjelaskan kepada kaula muda tentang hal ini, Tuan Guru Bajang. Terima kasih Kang Abik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran, wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Saya dan Kang Abik hari ini ada di Mandalika. Kita lihat betapa indahnya bumi Allah ini. Kata Allah, dalam keindahan bumi dan juga bahkan pada diri kita masing-masing, Kang Abik, itu ada tanda kekuasaan Allah, ada ibrah di situ, ada pelajaran. Salah satu pelajaran dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah bahwa keindahan Mandalika ini tidak selesai dalam satu hari. Kita tahu proses di Mandalika ini puluhan tahun, baru kemudian kita bisa saksikan ada sirkuit dan macam-macam.
Ada demikian banyak orang ikut di situ berkiprah, berkhidmat, ya, berkontribusi. Demikian pun juga masing-masing kita sebagai insan, ya, sebagai makhluk Allah. 9 bulan di perut ibu kita itu proses. Lahirnya pun dalam keadaan la ya'lamuna syai'a. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kemudian tumbuh kembang dan hari ini alhamdulillah. Artinya apa? Anak-anak muda dan kita semua, ya. Mari buka mata kita, ya. Mari kita lihat di sekeliling kita bahwa kesuksesan apapun namanya, keberhasilan sehebat apapun keberhasilan itu, walaupun kesannya tidak lama, tetapi sesungguhnya di belakangnya ada proses yang sangat panjang. Dan dalam konteks ini Al-Quran juga tidak sekali mengingatkan, ya Kang Abik, bahwa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya tentu hasil juga dilihat, ya. Tetapi yang dilihat utamanya adalah bagaimana ketika kita menempuh jalan ini. Dalam Al-Quran disampaikan wa anna sa'yahu sawfa yura. Jadi perjalanan kita ini, proses kita ini sendiri adalah ibadah. Jadi sayang kalau ingin sukses kemudian tanpa menempuh proses yang seharusnya, apalagi kemudian merugikan orang lain. Walaupun secara lahiriah kemanfaatannya dapat diperoleh, tetapi mudaratnya jauh lebih banyak. Karena itu Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala memberikanku adab dan mendidikku, maka kemudian Allah menyempurnakan adab. Para ulama menjelaskan maksud dari adabani adalah dalam kurun waktu sekian lama Allah mendidik Rasul, Allah kemudian menanamkan karakter yang hebat, yang mulia pada Rasul, sehingga pada saatnya beliau kemudian diangkat sebagai Rasul dan menjadi rahmatan lil alamin untuk kita semua. Proses tetap penting, dan pada proses itu ada kesabaran, ada amal, ada ibadah, dan sesuatu yang dihasilkan dari proses yang baik itu insya Allah berkahnya juga akan sempurna.